Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Di sini saya Heru Hendro Yogi dari Universitas Negeri Malang dari offering C 23073160844. Pendidikan Sejarah akan memberikan penjelasan mengenai video pembelajaran sejarah, mata pelajaran Teknologi Informasi, yang mungkin bagi teman-teman semua masih belum paham atau belum mengetahui tentang sejarah, dengan judul Next. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, teman-teman masih ingat nggak kita di sini tanggal berapa kita merdeka, bagaimana proses perjuangan di balik ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses selama proklamasi kemerdekaan Indonesia mencapai kemerdekaannya di sela-sela penjajahan. Disimak ya, teman-teman. Nah, next teman-teman, dilatar belakangi oleh berawal kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Tepatnya di dua kota besar di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan disusul kota Nagasaki. Nah, itu teman-teman sekutu memberikan bom atom yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Tujuannya yaitu untuk menurunkan moral dan semangat para tentara Jepang di seluruh dunia dan memaksa Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya para pemimpin Indonesia saat itu, untuk memproklamasikan kemerdekaannya, untuk memberikan penjelasan bahwa kita mau merdeka, kita nggak mau begini-begini aja gitu. Setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dibom, bom yang diturunkan yaitu di Hiroshima yaitu jenis bom Little Boy, teman-teman, dan menewaskan kurang lebih 146.000 orang. Lalu untuk di kota Nagasaki itu sendiri, bom yang diturunkan adalah bom Fatman. Nah, kekuatannya lebih besar dari bom sebelumnya yang hampir menewaskan kurang lebih 80.000 orang. Banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya bom atom ini. Yang pertama, ada cacat fisik hingga keturunan, sampai lumpuh karena radiasi nuklir itu yang dihasilkan sangat besar, serta seluruh kota hancur lebur rata. Pada saat yang sama juga, pasukan Uni Soviet menyerang Manchuria, wilayah utara Cina. Nah, selanjutnya untuk kehancuran disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki tadi, serta ancaman dari pihak Uni Soviet, membuat Jepang sadar dong bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Mereka mengalah daripada kotanya hancur atau memberikan dampak yang lainnya yang lebih besar. Akhirnya pada 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito menyampaikan langsung keputusan menyerahnya Jepang tanpa syarat terhadap sekutu melalui radio nasional. Menyerah tanpa syarat sendiri berarti menyerahkan di mana tidak ada jaminan apapun yang diberikan kepada pihak yang menyerah tadi. Nah, setelah pasukan Jepang sendiri berusaha menyembunyikan berita ini, teman-teman, agar masyarakat Indonesia itu tidak tahu dan tidak terdengar. Akan tetapi berita tersebut terdengar oleh salah satu tokoh tanah air pada masa itu yang bernama Sultan Syahrir. Oke, begitu Sultan Syahrir mendengar berita tersebut, teman-teman, apa yang Sultan Syahrir berikan atau langsung setelah itu? Ya, Sultan Syahrir langsung segera menindaklanjuti dengan mengajak para pejuang golongan muda untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut. Nah, setelah Jepang terdesak tadi, teman-teman, oleh Amerika Serikat dan sekutu, nah, yang memegang kekuasaan di Indonesia ini kosong. Maka dari itu disebut vacuum of power, yang berarti kondisi di mana para pemegang kekuasaan itu telah kehilangan kendali atas sesuatu dan tidak ada yang menggantikan mereka. Contohnya, Jepang ini mereka terdesak oleh sekutu yang tadi saya bilang, sehingga Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Tetapi Jepang masih mempertahankan status quo, yang artinya Jepang masih ada hak menjaga Indonesia dari pengaruh serangan Belanda dan sekutunya. Bisa kita lihat bersama, teman-teman, gambar di samping itu merupakan salah satu Jenderal Terauchi. Nah, siapa sih Jenderal Terauchi itu dan apa dampak yang Jenderal Terauchi tersebut berikan untuk negeri kita, Indonesia? Nah, Jenderal Terauchi adalah seorang Marsekal Medan, Field Marshal
pangkat militer paling senior Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Nah, jenderal ini merupakan orang yang berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, selain itu, selain menjadi Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, Jenderal Terauchi ini menjadi Panglima Grup Angkatan Darat Ekspedisi Selatan pada masa Perang Dunia Kedua. Yang dimana dampaknya itu paling besar teman-teman, karena jenderal ini mendukung Indonesia untuk segera merdeka yang menjanjikannya begitu. Membahas apa sih pertemuan itu? Nah, pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedjodiningrat selaku Ketua BPUPKI ini diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi tadi dong. Oke, mereka diberitahu bahwa pasukan Jepang berada di ambang kekalahan pasca Perang Dunia Kedua dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ini yang ngomong adalah Terauchi sendiri teman-teman. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Terauchi mengumumkan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan atau waktu dekat. Nah, 2 hari setelah kembali dari Dalat Vietnam tadi, pada 12 Agustus ke 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air. Lalu Sultan Syahrir yang mendengar berita tersebut teman-teman, yang Jepang terdesak dan menyerah pada Perang Dunia Kedua, segera mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya, karena waktu kita tinggal sedikit gitu. Kita harus memanfaatkan peluang di pikiran Sultan Syahrir pada saat itu. Nah, namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang benar-benar telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan pada saat itu dapat menimbulkan konflik yang besar. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu namun masih memegang pengaruh di Indonesia. Nah, lanjut. Setelah 2 hari pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi. Apa sih itu peristiwa Rengas Dengklok, teman-teman? Perlu diketahui bersama. Peristiwa ini merupakan peristiwa di mana para pemuda pejuang golongan tua dan muda itu bentrok. Di sisi lain tidak mau karena takut Jepang, tapi di sisi lain golongan muda mendorong untuk agar segera melakukan proklamasi, termasuk Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, Sudanco, Singgi, dan lainnya. Itu menculik dalam arti membawa Soekarno, teman-teman, mengamankan dari pengaruh Jepang, Fatmawati dan Guntur, anak mereka yang baru berusia 9 bulan kan, ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang tadi yang saya katakan. Di sana mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia siap untuk melawan Jepang. Nah, ini teman-teman, setelah waktu 16 Agustus 1945 sore, penyusunan teks proklamasi setelah mendengar peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Osugi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nishimura mengemukakan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberi izin untuk memberikan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Terauchi. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan tersebut dan menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk melakukan rapat guna menyiapkan teks proklamasi. Soekarno tidak ambil pusing, teman-teman, langsung saja gas. Bisa kita lihat bersama teman-teman gambar di samping. Itu merupakan salah satu gambar di mana Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo disaksikan oleh Soekardi, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Setelah selesai disepakati, nah, yang menyalin dan mengetik teks tersebut adalah Sayuti Melik menggunakan mesin tik milik Mayor Dr. Hamtako Kusubroto dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang sekarang dikenal dengan Jalan Proklamasi nomor 1, acara proklamasi ini dimulai. Pada 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan. Soekarno membacakan teks proklamasi itu dan pidato singkat setelahnya. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan oleh 3 orang yang peta yang bernama Latif,
dibantu Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pertama dikumandangkan oleh semua hadirin yang hadir pada saat itu. Bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Proklamasi Nasional Jakarta hingga saat ini, teman-teman. Setelah itu, mulailah mereka membahas mengenai pembentukan negara. Nah, teman-teman bisa kita lihat bersama, ini merupakan salah satu teks proklamasi yang ditulis oleh Sayuti Melik, dan yang mempunyai gagasan adalah Soekarno. Yang begini teman-teman bunyinya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, pada saat ini teman-teman, Indonesia real menyatakan kemerdekaannya. The next, saya tekankan kembali teman-teman, Indonesia ini merdeka karena perjuangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pemberian Jepang. Merdeka, merdeka, merdeka. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja teman-teman. Kalau tidak paham, ditanyakan di komentar ya. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.